Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Antika Suta dengan NIM 14014211141 dengan nomor absen 2. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu Anda sudah mempelajari materi-materi terkait manajemen sekolah. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi hakikat manajemen sekolah, proses manajemen sekolah, sekolah sebagai sistem sosial, komponen-komponen manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah. Nah, jawabannya yaitu manajemen sekolah merupakan suatu bentuk upaya memperdayakan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Manajemen sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah sebagai manajer sekolah menempati posisi yang telah ditentukan di dalam organisasi sekolah. Sekolah merupakan sebuah sistem sosial yang unik dengan berbagai budaya individu yang berbeda menyatu ke dalam satu sistem sekolah. Oleh karena itu, sekolah tidak bisa lepas dari kepercayaan dan nilai-nilai dari masyarakat sekitarnya. Persimpangan terbuka antara sebuah sekolah dan lingkungan eksternal, nilai-nilai komunitas, dan keyakinan berdampak pada bagaimana budaya sekolah berkembang. Sistem penggabungan budaya, sistem sosial sangat penting karena mempengaruhi berbagai reaksi kegiatan dan perilaku. Sekolah terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan satu sama lain. Setiap orang yang berada di sekolah memiliki peran yang harus dijalankan supaya sistem interaksi tersebut tetap terjaga. Peran yang dapat diidentifikasi di sekolah adalah guru, siswa, kepala sekolah, staf TU, laboran, pustakawan, penjaga sekolah, dan satpam sekolah. Komponen manajemen sekolah diantaranya adalah kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. Komponen-komponen manajemen sekolah tersebut akan dikendalikan oleh pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah harus memiliki jiwa entrepreneurship, konsep kelembagaan, dan visioner. Setiap kepala sekolah membawa pengaruh besar terhadap pengajaran untuk kebaikan atau keburukan. Kepala sekolah memerlukan instrumen yang mampu menjelaskan berbagai aspek lingkungan sekolah dan kinerjanya dalam memantau perjalanan ke arah masa depan yang menjanjikan. Untuk soal yang nomor 2, dalam realitanya, meskipun untuk sekolah negeri diberlakukan sistem zonasi, terdapat sekolah SD atau madrasah ibtidaiyah, SMP atau madrasah tsanawiyah, SMA atau SMK atau madrasah aliyah atau MAK yang oleh masyarakat dipandang unggul dibandingkan sekolah lainnya. Ada sekolah yang kekurangan peserta didik. Di sisi lain, pada awal tahun pelajaran baru,
Ada sekolah menolak peserta didik karena daya tampung sudah terpenuhi. Analisislah mengapa demikian, mengapa suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat. Ada sekolah yang kekurangan peserta didik. Di sisi lain, pada awal tahun pelajaran baru, ada sekolah menolak peserta didik karena daya tampung sudah terpenuhi. Menurut saya, masalah kekurangan murid ini terjadi karena adanya invasi sekolah swasta. Zaman dulu, para orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri karena prestisenya cukup tinggi. Namun saat ini, sekolah negeri bukan lagi menjadi satu-satunya unggulan di mata masyarakat. Banyak sekolah swasta baru yang menawarkan program-program menarik semacam menambah porsi pendidikan agama sehingga anak-anak bisa sekolah sekalian mengaji. Sekolah swasta banyak mengimprovisasi diri dengan mengadaptasi sistem pendidikan negara maju. Ada yang menerapkan pembelajaran bilingual, hubungan guru dengan siswa yang lebih cair, proses pembelajaran dua arah yang tidak kaku, dan sebagainya. Bahkan banyak yang mengadakan makan siang ala Kyusoku di Jepang untuk menanamkan doktrin pola diet sehat kepada anak. Lagi pula, sekolah swasta lebih fleksibel daripada sekolah negeri yang terikat aturan zonasi. Setidaknya sekolah swasta tidak pilih-pilih murid selagi mereka mampu membayar. Walaupun biaya yang dikeluarkan lebih mahal, nyatanya banyak orang tua yang tidak keberatan karena merasa kualitas yang didapat sebanding dengan harga yang dibayarkan, bahkan jauh lebih layak. Suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat karena sekolah tersebut memiliki kualitas tinggi yang mampu menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas dan profesional, mampu menyediakan fasilitas yang lengkap, memperoleh akreditasi A dari pemerintah, menunjukkan bahwa sekolah tersebut telah memenuhi standar yang berlaku secara nasional dan merupakan pengakuan resmi dari pemerintah, apalagi ditunjang dengan berbagai sertifikasi dari lembaga lainnya. Kemudian sekolahan favorit mampu menyediakan kegiatan ekstrakurikuler. Selain akademik, prestasi sekolah akan dilihat dari prestasi ekstrakurikuler. Oleh karena itu, sekolah favorit berani mendukung dan membiayai kegiatan ekstrakurikuler, terutama yang dapat mengharumkan nama bangsa di mata publik. Kemudian, sekolah favorit juga merekrut peserta didik yang berprestasi, terutama dari kalangan ekonomi kurang mampu, serta mampu menegakkan peraturan dengan tidak pandang bulu. Untuk soal yang ketiga, yaitu dalam pelaksanaan manajemen sekolah ada kemungkinan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang berdampak kurang optimalnya pencapaian tujuan institusi. Buatlah 3 contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Baik, untuk yang pertama, manajemen keuangan dan pembiayaan. Ada hal yang mengganjal dalam pembiayaan pendidikan di sekolah, yaitu akhir-akhir ini banyak protes dari masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan. Padahal sebenarnya biaya tersebut belum cukup untuk membiayai sekolah secara wajar. Nah, solusinya yaitu perlu adanya sosialisasi antar sekolah dan masyarakat
saat adanya undangan rapat di sekolah tentang rincian biaya pendidikan di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, manajemen sarana dan prasarana. Sebagian besar siswa justru belajar dengan manajemen fasilitas seadanya. Itu dikarenakan banyak fasilitas tersebut rusak akibat anak-anak itu sendiri yang bermain dengan media-media pembelajaran yang telah disediakan. Solusinya yaitu yang terpenting adalah koordinasi dan kerjasama di antara semua pihak di dalam mengelola dan memelihara sarana dan prasarana sekolah agar tetap prima. Oleh karena itu, para petugas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, permasalahan tugas dan peran guru dalam manajemen sekolah. Seringkali tugas dan peran guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya masih banyak guru yang melalaikan tugas mengajar dan melakukan korupsi waktu atau tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan di awal pembelajaran. Nah, solusinya yaitu harus ada tindak tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau pihak kedisiplinan sekolah untuk menegur. Selanjutnya, apabila guru tersebut masih melakukan pelanggaran, kepala sekolah berwenang melaporkan guru tersebut ke Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti. Sekian jawaban dari soal-soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah. Sekian dan terima kasih.